Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang esa sahate jami tanha loke wisatika soka tassa pawardhanti abhiwattang we biranang di dalam dunia ini siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birana yang tumbuh dengan cepat karena disiram dengan baik. Ya. Para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, semuanya saya menyampaikan selamat malam, Namo Buddhaya. Berbahagia pada kesempatan petang ya, masih petang ya, belum malam. Pada petang hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, dan saling nantinya kita mengadakan sesi Dhamma Sawana atau diskusi Dhamma. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedhamma, di kesempatan sebulan pendalaman Dhamma yang kedua ya di Wihara Theravada Buddha Sasana, saya menyampaikan anumodana kepada pengurus yang baru telah dilantik. Saya juga menyampaikan selamat untuk ya seperti yang waktu lalu saya sampaikan bisa meneruskan kembali kinerja dan juga pembelajaran di dalam kehidupan sebagai Dayaka Sabha Wihara Theravada Buddha Sasana. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedhamma, yang saya akan bahas pada malam hari ini temanya yaitu berkenaan dengan memperhatikan objek keindahan atau subha nimitta ya, yang dikatakan melalui panyendriya. Ya, mungkin kata-kata ini kalau Ibu dan Bapak baru pernah dengar, ya nanti saya akan jelaskan. Kalau yang sudah pernah dengar, ya nanti saya ulang kembali untuk diingatkan. Jadi, Ibu, Bapak, saudara-saudari sedhamma, kenapa saya memilih tema ini? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalau melihat objek yang indah tuh rasanya senang. Ya. Terkadang kan kita suka dikatakan hidup adalah penderitaan, hidup adalah ketidakpuasan, hidup adalah sebuah kekecewaan. Jadi apa yang dikatakan sebagai keindahan itu? Meskipun dikatakan keindahan itu sifatnya sementara, ya. Jadi Ibu, Bapak, saudara-saudari sedhamma, di sini saya dari sebuah syair Dhammapada yang tadi saya sampaikan, kita mengerti atau kita memahami yang namanya tanha atau kegandrungan atau nafsu keinginan indria. Ini lebih mengacu kepada yang namanya di dalam rintangan batin atau panca niwarana, itu dikatakan sebagai kama canda, ya. Kama canda artinya adalah keinginan-keinginan rendah yang berkenaan dengan kama raga atau nafsu ragawi, ya. Jadi di mana kita mengartikan bahwa secara umum bahwa keinginan ini sifatnya bermacam-macam, ya. Kalau kita misalkan Ibu dan Bapak dalam kehidupannya sehari-hari dari saat bangun tidur, kemudian mulai membersihkan rumah atau ya bersih-bersih, mandi atau bekerja, kemudian
Ya, rutinitas setiap hari ya pasti terulang seperti itu lagi. Jadi di mana yang dikatakan dari mulai bangun pagi hingga malam sebelum tidur, kalau ibu dan bapak selalu menyadari rutinitas ibu dan bapak, berulang dan berulang seperti itu adanya. Dan di mana dari yang namanya sebuah penyadaran atau refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sama seperti halnya kita melihat yang namanya kamaraga ini, atau yang dikatakan sebagai kama canda, ini seperti halnya kita mulai sedang ada rasa kesemutan saat misalkan sedang meditasi. Ya, saat meditasi kalau kita kesemutan bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap bertahan? Atau apakah kita saat meditasi ada kesemutan kemudian kita garuk karena ada semut? Tidak kan? Tentu kita melihat yang namanya proses gambaran batin kita. Melihat yang namanya semut-semut yang ada misalkan saat pegal ya, saat meditasi. Kita melihat semua itu sampai prosesnya selesai. Tapi pada dasar ibu bapak saudara-saudara sedama, di sini dikatakan bahwa gerakan yang paling utama saat kita mendasari perilaku kita untuk bisa melihat proses dari yang namanya sakit saat kita sedang meditasi, bisa nggak kita saat meditasi itu melihat proses meditasi itu dengan UPK, dengan keseimbangan batin kita? Atau kalau dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita melihatnya dengan yang namanya perasaan yang baik atau perasaan yang tidak baik, atau perasaan yang menyenangkan atau perasaan yang tidak menyenangkan. Ya biasanya kita kan mengenalnya itu sebagai kusala, akusala, ya kan? Jadi di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, di sini dikatakan oleh Sang Buddha melihat objek-objek keindahan atau subha nimitta itu faktor utama dari yang namanya kama canda. Ya, kama canda di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu berupa hasrat. Misalkan saat ini kan udara sedang panas, ya. Bahkan di luar negeri, di sekitarnya, udara itu sampai di atas 37, 38, ya. Kalau kita saat sedang panas, hasrat kita dalam jasmani kita muncul. Ya, seperti halnya kita sedang keringetan, atau kita kehausan, ya. Jadi hasrat ini ya yang mengkondisikan adanya suatu bentuk keinginan. Keinginan kita untuk bisa mengambil, misalkan mengambil gelas, mengambil yang dingin-dingin. Atau kalau buat para anak mudanya misalkan saat panas misalkan lebih demennya ke tempat AC, ya. Jadi misalkan nggak mau keluar kamar misalkan seharian seperti itu. Ini kalau dikatakan sebagai bentuk proses keinginan kita. Jadi di mana adanya sebuah kama canda dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang menyebabkan di dalam Abhinha Paccavekkanapata, yang di dalam perenungan kerap kali yang kita setiap saat bacakan, di situ muncullah yang namanya sebuah kerinduan, sebuah yang namanya rasa kangen, rasa untuk bisa, aduh saya sudah lama nggak bertemu dengannya, atau rasa ya bisa dikatakan rasa kecewa jika ada kesalahan. Jadi ibu bapak saudara-saudari sedama di sini dikatakan bahwa kerinduan atau karena adanya kenikmatan indria kita dari keenam landasan indria kita, kan kita mengenalnya ada 6 landasan indria, bukan panca indria, tapi salayatana. Jadi di mana dengan adanya keenam landasan indria kita, baik melalui penglihatan, kemudian baik melalui pendengaran, atau baik dengan melalui penciuman, atau baik dengan melalui sentuhan, atau pintu batin, ya, dengan indera peraba kita, ya, indera yang namanya indera penyentuh kita. Keenam landasan indera ini akan senantiasa bergulir sehingga kenikmatan indera kita ini selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang dilandasi dengan yang namanya landasan keinginan yang tidak baik atau aku salah, maka seseorang akan senantiasa berujung pada yang namanya kekecewaan dan keputusasaan atau penderitaan. Hal ini mungkin sudah banyak ketika misalkan kita melihat saat kemarin berita-berita yang berkenaan dengan berita di Korea, misalkan ada ya artis yang bunuh diri, ya,
Ada artis yang meninggal karena proses ya keputusasaannya sehingga bunuh diri. Jadi ini lebih kepada bagaimana cara seseorang supaya bisa memotong atau dia menyadari proses yang dikatakan oleh Sang Buddha ini, bahwa bahayanya dari yang namanya kesenangan indera kita itu sama seperti halnya kita sedang mencicipi madu atau makanan yang kita senangi. Saat kita mencicipi makanan yang kita senangi, pasti rasanya enak, pasti rasanya lezat, dan itu bisa mengenyangkan. Tetapi pada saat sudah sampai ke dalam lambung kita, makanan itu hanya menjadi sisa-sisa ampas dari yang namanya saripati makanan. Makanya dikatakan sebagai ahara partikulasanya. Dari yang namanya makanan-makanan yang menjijikan. Ya, makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan di dalam Sutta Nipata bahwa seseorang yang senantiasa menyenangi kenikmatan indrianya sama seperti halnya ia mencicipi madu manis, ya. Atau kalau di dalam bahasa sutanya itu dikatakan gi, dengan dikatakan dia mencicipi aroma yang sangat-sangat lezat sekali. Ya, atau di sini dikatakan sebagai bipolen. Kalau saripati madu itu yang paling sangat enak itu namanya bipolen. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, dari yang namanya kesenangan-kesenangan indera ini atau kama canda, inilah yang menyebabkan setiap orang terjebak oleh yang namanya upadana atau yang namanya sebagai kemelekatan. Ya, jadi dari kama canda itu akan berproses kepada upadana. Kama canda, ya. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, dari yang namanya nafsu kesenangan indera ini, ketika seseorang bisa berhati-hati mengatasinya, maka setiap orang ini akan memiliki yang namanya potensi dalam diri dia. Ya, potensi apa? Jadi di mana ketika seseorang bisa mengamati arus batinnya, bisa mengamati proses kesadaran dia, maka dia tidak akan buram dan tidak akan kacau di dalam menempa atau melatih yang namanya kondisi batinnya. Jadi di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika seseorang bisa mengatasi kama canda atau nafsu kesenangan indrawinya ini, maka dia akan berproses seperti laksana bola salju yang bergulir dengan cepat. Ketika bola salju itu bergulir dengan cepat, maka bola salju itu akan semakin membesar, bukan semakin mengecil. Makanya di mana di sinilah dikatakan bahwa seseorang yang bisa mengatasi kemelekatannya kepada objek indrianya atau kama upadana ini, maka ia akan senantiasa memiliki yang namanya hasrat untuk bisa mengikis yang namanya perenungan kepada kamaraga atau kamaraga nusaya. Sehingga apa yang ia lakukan ini akan mengkondisikan setiap harinya dia akan senantiasa memiliki batin yang tenang dan seimbang. Sehingga inilah dikatakan tidak akan adanya kemelekatan kepada indrawi atau dikatakan kamasawa. Kan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ataupun di dalam Anatthalakkhana Sutta, kita mengerti ada kamasawa, ada bawasawa, ada wibawasawa. Ya, jadi di mana ketika seseorang ini sudah terobsesi dengan yang namanya kenikmatan indrawi atau kamasawa di sini, maka batin mereka akan senantiasa melekati yang namanya kenikmatan duniawi. Saya di sini mencontohkan, misalkan seseorang yang sedang latihan meditasi, dia menyenangi ketenangan batin dia. Dia sangat tenang sekali ketika dia meditasi sehingga batin dia terpusat. Tetapi ketika seseorang sudah terpusat dalam posisi latihan meditasinya, kemudian muncullah yang namanya kesenangan indrawi, dia menjadi melekat dengan yang namanya duduknya ini. Jadi di mana ketika seseorang bermeditasi pun hati-hati dengan munculnya yang namanya piti, kegiuran. Ya, jadi di mana ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika seseorang yang batinnya masih memiliki kemelekatan kepada keenam landasan indera ini, maka ia akan semakin susah untuk memiliki yang namanya kejernihan batin. Atau di dalam bahasa kita sehari-harinya itu kemurnian batin. Karena kenapa? Karena seseorang ini masih senantiasa memiliki yang namanya kenikmatannya semakin meningkat. Kenikmatan indrawinya semakin meningkat. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika seseorang bisa mengatasi keenam landasan inderanya, maka kelima panca niwarana yang biasanya ibu dan bapak suka latih saat meditasi ini, maka memiliki pintu batin ini semakin bisa
memperoleh yang namanya ketenangan batin, dan yang paling utama yaitu tidak adanya fantasi lamunan, ya. Jadi ketika seseorang sering melatih meditasi, sering melatih bawana, fantasi lamunan atau suatu bentuk obsesi kepada kesenangan indrawi dia, semakin dia sadar dan semakin dia lepaskan. Atau kalau di dalam bahasa kita dalam meditasinya itu upada titi bangga. Kita bisa melihat proses munculnya, proses berlangsungnya, dan proses lenyapnya dalam kita melatih meditasi. Dan yang paling utama di sini, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, bahwa ketika seseorang memiliki yang namanya bermuara kepada ketenangan batin dia, pasti dalam posisi duduk dia pun nggak akan gelisah. Ya, jadi kalau kita bisa meditasi tetapi masih ada yang suka misalkan kerasa kerusuk, atau misalkan sering ganti kaki karena sakit, karena kita memiliki posisi duduknya pun mungkin terlalu tegang. Terlalu kita nggak santai, nggak rileks. Makanya di mana Sang Buddha itu mengatakan bahwa proses seseorang bisa menggambarkan kegelisahan batinnya dia, ini Sang Buddha menganalogikan seperti halnya kalau di dalam Majjhima Nikaya kelompok 1 bagian 505, Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang itu ketika punya luka, lukanya ini semakin dia garuk, lukanya akan semakin enak. Tetapi ketika dia garuk, lukanya ini semakin bernanah. Jadi ibaratnya seperti itulah yang dikatakan kenikmatan indria ketika dia punya yang namanya kegelisahan di dalam batin dia. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, dalam hal ini Sang Buddha mengatakan kepada para biku, wahai para biku, perhatian yang bijaksana itu adalah keindahan. Ketika seseorang memiliki perhatian dengan cara bijaksana dia, maka hasrat indrawinya dia akan senantiasa memiliki keberkembangan, ya. Jadi Sang Buddha ini mengatakan bahwa kepada para biku atau para umat, dengan adanya seseorang yang bisa mengembangkan perhatiannya kepada objek dan kesadaran batin dia, maka di sini dikatakan adanya kebijaksanaan, adanya sebuah landasan indria yang berkenaan dengan kebijaksanaan, atau dikatakan sebagai panjendriya. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, seseorang yang bisa memperhatikan objek yang indah atau subhanimita ini, ya dia akan senantiasa melihat rasa sakit itu indah. Jangan sampai melihat rasa sakit itu sebuah rasa yang sangat-sangat menyakitkan sehingga gelisah. Ya, jadi inilah yang menjadikan seseorang itu bisa berhasil atau tidaknya ketika mereka melatih perhatian atau melatih awareness, melatih yang namanya mindfulness, melatih yang namanya sebuah proses perhatian dan kesadaran dia, sehingga dia mempunyai yang namanya sebuah keberhasilan dalam latihannya. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, di sini Sang Buddha juga mengatakan di dalam salah satu perenungannya bahwa ketika seseorang bisa mengurangi yang namanya nafsu keinginan rendah atau yang dikatakan sebagai kama canda di sini, maka seseorang harus senantiasa berusaha supaya yang pertama ialah ia bisa menguasai kondisi kesadarannya atau kondisi perhatiannya. Jadi di mana sama seperti halnya kita bisa mengendalikan indera kita, seperti halnya ibu dan bapak memutar yang namanya sinyal radio. Ya, kalau ibu dan bapak misalkan di mobil atau di mobil atau di tip misalkan, ketika memutar sinyal radio ini semakin kita channelnya yang pas, itu kan nggak akan adanya rasa kerasa keresek, nggak ada yang namanya rasa sinyalnya itu nggak bagus, ya. Jadi seperti halnya seseorang ini bisa mengendalikan indrianya seperti halnya dia memutar yang namanya sinyal dari radio atau televisi, ya. Kalau televisi zaman dulu kan misalkan pakai antena, kita bisa cari sinyal, ya. Kalau zaman sekarang kan udah digital, jadi nggak bisa kan, jadi semua sudah serba online, sudah serba sinyal dari satelit sekarang itu. Makanya di mana di sini Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang bisa membiasakan dirinya untuk senantiasa mengatasi keinginan-keinginannya ini, dikatakan dia akan mengamati proses objek yang menjijikan. Yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu misalkan kita merenungkan makanan yang menjijikan atau ahare patikulasanya. Atau di sini kita mengamati objek yang menjijikan atau asubhanimitta, ya. Asubhanimitta sa uga.
Jadi Asubha Nimitasa Uga ini kita renungkan dalam proses meditasi. Misalkan proses yang menjijikan ini kita mengenalnya sebagai Asubha Bawana, ya. Asubha Bawana inilah yang dikatakan Asubha Bawana Nu Yoga sebagai sebuah latihan yang mengkondisikan batin kita merenungkan hal-hal yang tidak mengenakan batin kita. Misalkan ketika kita punya kuku, kita merenungkan kuku kita ini ketika ada kotoran yang menyelip di dalam kuku kita merenungkan, oh iya kuku saya ini ternyata nggak indah ya kalau saya lihat-lihat. Kalau misalkan indah kan pasti kuku kita itu di manicure, pedicure ya, dikutekin misalkan ya. Atau kita melihat rambut kita. Rambut kita misalkan semakin menua, semakin banyak sounnya, semakin banyak bihunnya, semakin banyak ubannya. Ketika kita melihat objek yang nggak indah ini, oh iya saya merenungkan. Oh iya saya ketika melihat rambut saya ini, rambut saya semakin menua, semakin rapuh. Rambut saya semakin menua ini semakin harus saya bagaimana cara saya merawat rambut saya. Ketika seseorang merawat rambutnya, pasti dia ada rasa kesayangan. Pasti dia ada rasa yang namanya kesenangan untuk merawat rambut. Tetapi suatu saat nanti rambutnya ini rontok, dia menyadari, oh iya, semua rambut ini adalah tiada inti yang kekal. Atau biasanya kalau di zaman sekarang ini kita misalkan mau perawatan gigi. Ya karena kan kalau di dalam latihan samanera itu biasanya yang paling utama kita merenungkannya kuku, kulit, rambut, kemudian gigi, ya, kemudian bulu-bulu. Ya jadi di mana dalam hal keindahan inilah sebenarnya kita bisa melatihnya dari hal-hal yang tidak mengenakan diri kita. Sama seperti halnya ibu dan bapak ketika misalkan lagi kesleo, lagi punya yang namanya salah urat, ya. Kalau kita salah urat, hal apa yang kita cari pertama kali? Kita ingin datang ke tempat urut, atau kita ingin datang ke tempat refleksi. Ketika kita ingin datang ke tempat refleksi, di situ kita melihat yang namanya banyak orang yang sedang sakit. Oh iya ya, mereka sedang sakit semua. Saya pun pasti mengalami namanya proses sakit ini. Tetapi karena kita dipijat, karena kita diurut, rasa sakitnya hilang. Apa yang membuat kita itu di situ menyadari yang namanya proses rasa sakit itu? Yaitu kita mencari obat. Kita mencari titik saraf ketika kita pencet rasa sakit itu, sehingga rasa sakit itu bisa sembuh. Ya begitu juga dengan yang namanya latihan meditasi kita. Ya, kalau latihan meditasi kita berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa mengamati semua itu dalam hal proses yang dikatakan anicca, dukkha, dan anatta. Dan sunyata. Ya, jadi kalau misalkan kita mengatasi rasa sakit itu dengan kekosongan, bukannya kita mengosongkan pikiran kita atau kesadaran kita, tetapi kita mengetahui, oh iya, batin saya ini hanya berupa proses yang namanya kesadaran saya, yang sesuai yang ada di dalam sutta. Misalkan kita ingat di dalam Wijaya Sutta, bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya. Semua itu nggak ada yang perlu disombongkan. Semua itu nggak ada yang perlu diperdebatkan atau yang perlu dikeluarkan emosional kita. Tetapi kita lebih pada melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, disinilah Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang berusaha untuk mengendalikan indrianya dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan senantiasa melenyapkan yang namanya kondisi-kondisi dari kesadaran-kesadaran yang tidak baik. Ya. Jadi kalau dikatakan kesadaran-kesadaran yang tidak baik itu ya ada di dalam 6 anusaya. Yang dimana ada kegelisahan, ada kekecewaan, ada kesombongan, ada kekhawatiran, ada rasa takut, ya. Jadi dimana setiap orang yang bisa mengendalikan indrianya, atau di dalam bahasa Palinya ini dikatakan sebagai indriya sugata dwarata, jadi di mana setiap orang ini senantiasa bisa mengkondisikan hari-harinya bagaimana cara mereka, ya, kalau setiap diri kita itu memiliki sahabat spiritual, ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sedama harus memiliki yang namanya sahabat spiritual, atau yang dikatakan sebagai kalyana mitata. Sahabat spiritual kita ada 2 macam. Yang pertama sahabat spiritual kita yang masih hidup, atau sahabat spiritual kita yang sudah meninggal, atau leluhur kita. Jadi di mana ketika ibu dan bapak memiliki yang namanya sahabat spiritual dalam kehidupan ibu dan bapak, mereka lah yang bisa membimbing dan mengingatkan.
Ya, jadi jangan sampai ketika misalkan kita saat nanti kita ketemu leluhur kita, kita ketemu sanak keluarga kita yang sudah meninggal, misalkan mereka mengingatkan kita, kita takut. Jangan sampai. Karena mereka itu bisa membimbing kita. Mereka itu bisa mengkondisikan kita supaya latihan dan praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa maju dan berkembang. Jadi di mana ketika kita memiliki sahabat spiritual inilah yang dikatakan mereka yang bisa menuntun kebajikan kita sehingga suatu saat nanti perlahan latihan-latihan praktek dhamma kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa dikendalikan, ya, hal-hal yang tidak baik dilemahkan atau dilenyapkan, sehingga inilah yang mengkondisikan setiap orang bisa berhasil dalam mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Ya, makanya di mana saya di sini mengatakan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama bahwa seseorang yang masih memiliki yang namanya sebuah kelekatan atau sikap kemelekatan dalam kehidupannya, mereka itu masih diliputi oleh 4 hal kemelekatan. Yang pertama ialah kemelekatan kepada objek kesenangan indera, atau dikatakan sebagai kamupadana, atau kama upadana. Yang kedua ialah ketika seseorang masih melekat dengan yang namanya opini atau sudut pandang pribadinya. Sehingga ini yang mengkondisikan diti upadana mereka bisa berkembang, yang mengkondisikan setiap orang ini memiliki kemelekatan kepada sudut pandangnya pribadi, sehingga mereka punya kondisi kesadarannya, perasaannya, kemudian punya kondisi cita-citanya, harapannya, atau kebiasaan baiknya, keyakinan dan kepercayaannya itu harus dituruti. Kemudian yang ketiga ialah seseorang yang ketika memiliki yang namanya kemelekatan kepada satu bentuk ritual upacara atau sila bata upadana. Ya, kan kita tahu ya kalau dalam sila bata paramasa, sila bata upadana ini lebih kepada seseorang ketika mengadakan suatu ritual, suatu upacara, mereka senantiasa mengadakan ritual keagamaan dengan cara doa dan devosi sesuai dengan pendiriannya dia. Misalkan kalau di wihara Theravada, misalkan setelah baca parita, kemudian ngulang sila kalau ada bante. Setelah ngulang sila, kemudian baru membacakan permohonan Dhamma Desana. Jadi rata-rata proses sesi-sesi itu semuanya runtut. Kemudian ada yang dihilangkan, langsung umatnya memprotes. Kok ini nggak ada? Nah, itu salah satu contoh dari yang namanya sila bata upadana. Jadi di mana ketika seseorang pergi ke tempat ibadah, pergi ke guru spiritual, pergi ke benda-benda suci atau benda-benda keramat atau ke dewa-dewi dengan suatu konsep bahwa oh iya, dengan cara ini akan mendatangkan rezeki. Dengan cara ini akan mendatangkan keselamatan. Dengan cara ini akan mendatangkan kemasyhuran. Ini salah satu bentuk dari yang namanya kemelekatan kepada sila bata upadana. Kemudian yang keempat yaitu kemelekatan kepada keakuan kita atau atta upadana, ya. Jadi dikatakan attawa upadana ini bahwa ketika seseorang masih mengatakan ini punya jasaku, ini bangunanku, ini yang aku lakukan, ini yang aku kerjakan, semua itu pasti akan berproses sesuai dengan keakuannya. Tetapi kita ingat bahwa oh iya, suatu saat nanti saya meninggal pun yang saya bawa hanyalah nama harum saya. Hanyalah berupa kebaikan saya, kebijaksanaan saya. Hendaklah saya mengatakan bahwa semua hal yang berdasarkan milikku ini tidak layak untuk aku lekati, tidak layak untuk aku genggam, tidak layak untuk aku terus untuk menjadi keakuan saya. Jadi di mana dalam keempat hal inilah Ibu dan Bapak dalam latihannya bahwa hendaklah kita bisa melatih yang namanya perenungan kita kepada memang objek-objek itu ada yang mengindahkan, ada yang menjijikan. Tetapi ketika kita bisa melatih objek-objek kesenangan indera kita ini dengan cara ketika kita melihat hal-hal yang indah menjadi tidak indah, kita tidak perlu adanya sebuah kekecewaan. Kita tidak perlu adanya suatu ketidakpenerimaan atau penolakan kita. Karena itu berdasarkan dengan yang namanya dari yang namanya kama canda atau kama upadana, sehingga itu muncullah yang namanya sebuah kemelekatan yang berupa upadana itu tersebut. Makanya Ibu Bapak saudara-saudari sedama, misalkan kalau saya pernah ceramah di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, saya pernah mengatakan sebagai umat Buddha,
harusnya memiliki konsep hidup frugal living. Ya, konsep hidup frugal living itu khususnya buat para kaula muda yang memangnya mereka punya cita-cita yang panjang, punya impian yang besar untuk mereka bisa sukses di dunia pekerjaannya, tetapi mereka dengan cara hidup yang hemat. Hemat bukan berarti pelit, hemat bukan berarti kikir. Hemat di sini dia bisa mempertimbangkan segala apapun yang ia lakukan dengan penuh yang namanya ini sebuah kebutuhan yang harus saya penuhi, atau ini sebuah keinginan yang harus saya miliki. Jadi disinilah kita perlu yang namanya sebuah pertimbangan dalam proses kita hidup. Misalkan ketika saya misalkan harus memiliki kebutuhan hidup saya tahu misalkan apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup saya. Jadi di mana kebutuhan hidup kita pun sehari-hari tidak serba berfoya-foya, tetapi semua serba bisa menabung, serba bisa dicicil, ya. Dicicil untuk apa? Dicicil untuk masa yang akan datang atau masa tua kita. Jadi dengan cara-cara inilah Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, dengan cara-cara yang benar, ya tentu semua yang kita lakukan itu untuk senantiasa menyadari proses perilaku, ucapan kita, dan konsentrasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya sampaikan di dalam pendalaman Dhamma pada kesempatan malam hari ini, teruslah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita, minimal di kehidupan kita saat ini, kita mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dengan kita mencapai tingkat-tingkat kesucian, maka penderitaan kita di dalam samsara kita, di dalam 31 alam kehidupan kita ini, bisa kita kurangi dalam kelahiran kita di kehidupan yang mendatang. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak Saudara-saudari sedama. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau yang masih menjadi keraguan, saya persilahkan ya. Semoga selalu maju di dalam praktek Dhamma sampai sata bulan Dusukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, umat ada yang mau bertanya? Bante izin bertanya, bagaimana caranya kita melatih untuk mendapatkan sahabat spiritual? Terima kasih. Ya, caranya untuk kita mendapatkan sahabat spiritual, pertama ketika misalkan latihan pabaja, baik itu pabaja samanera, atau pabaja biku, atau pabaja dasilani, ya mungkin ada sahabat-sahabat yang bertemu dengan kita. Jadi sahabat spiritual itulah sahabat yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, khususnya dalam hal moral kita, dalam hal cita-cita luhur kita, sehingga sahabat spiritual itu, ya tentu yang tadi saya sampaikan bukan hanya di kehidupan kita yang saat ini saja, tetapi juga dari leluhur kita, dari sanak keluarga kita. Makanya ketika kita punya sahabat spiritual yang memangnya mereka tak tampak, yang tak terkelihatan, yang nggak kelihatan, ya pasti bisa komunikasinya dalam hal proses bawana. Maka itu bisa terkondisi. Kalau ia sudah bisa mencapai abinya. Tapi pada dasarnya sahabat spiritual kita ini ya tentu yang masih hidup. Atau itulah yang biasa kita kenal sebagai Kuijin, dewa dewi pelindung kita. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa oh iya, Kuijin saya itu yang sudah tiada saja, tidak. Tetapi yang masih hidup itu pun bisa menolong kita. Jadi di mana ketika misalkan ibu bapak punya sahabat seperjalanan, ya sahabat dalam perjalanan, ya sebagai pengurus, ya sebagai pembina atau sebagai dayaka, ya sahabat-sahabat yang bisa, ya minimal itu tidak berbicara meluapkan apinya, tidak meluapkan omongan-omongan yang kekeliruannya, seperti itu. Karena pada dasarnya kita ini kan kalau kita sedang emosi, terkadang kita masih suka ada yang namanya lupa diri. Dari lupa diri inilah yang mengkondisikan setiap orang itu terkadang, oh iya, raungan mulut saya itu bagaikan silet, setajam silet. Saya mengetahui
tapi saya harus bisa mengendalikan supaya minimal tidak adanya kata-kata yang keliru dalam kehidupan saya. Jadi sahabat spiritual inilah yang memangnya pertama kalau kita ingat di dalam sebagai cara kita bisa berceramah sekalipun, sahabat spiritual itu jangan sampai menyindir. Jangan sampai dia mencari-cari kesalahan temannya. Jangan sampai dia di depannya dia baik, di belakang dia tidak baik. Jadi memangnya sahabat spiritual ini memangnya sebagai kalyana mitata yang sudah dijelaskan di dalam Sigala Wada Sutta. Bahwa sahabat yang bisa menjaga rahasia dia sekalipun. Sahabat yang bisa jangan sampai hanya inginnya dia mendapat nama baik sehingga sahabat lamanya ini mendapatkan keburukan karena ulahnya dia. Seperti itu. Jadi memang ya untuk menemukan sahabat spiritual ini ya sangat-sangat sulit ya. Karena pada dasarnya kalau untuk kita menemukan teman hidup saja, misalkan mempunyai suami, mempunyai istri, itu pun yang saling mendukung dalam hal sama sada, sama sila, sama caga, atau sama panya sekalipun, mereka sangat jarang. Misalkan jarang untuk mendukung. Tetapi misalkan mereka yang bisa saling mendukung, ya itulah pun yang dikatakan sebagai teman hidup, sahabat spiritualnya. Jadi memang pada dasarnya mempunyai kalyana mitata ini, ya sama seperti halnya kita sedang ikut latihan retret. Kemudian saat kita ikut latihan retret meditasi, misalkan kan kita nggak boleh berbicara. Ketika kita sudah selesai latihan ikut retret, ya kita saling berkenalan di situ. Untuk apa? Untuk kita memiliki yang namanya sahabat yang bisa saling mengajak dalam hal proses berbuat kebaikan. Ya, jadi disitulah kita bisa mendapatkannya. Ada yang mau bertanya? Namo Buddhaya Bante, saya Lilis mau tanya Bante, apakah kalau misalnya kita udah mendapatkan sahabat spiritual itu dengan bentuk apa kita bisa mengetahuinya, gitu Bante? Dengan bentuk apa kita bisa mengetahui? Misalkan yang nggak kelihatan gitu. Ya misalnya gitu, bisa apa merasakan atau apa gitu, kalau misalnya tidak kelihatan. Biasanya kalau untuk leluhur kita atau sanak keluarga kita yang sudah tiada, misalkan dapat melalui mimpi, atau ada melalui teman kita yang bisa ngelihat, seperti itu sih. Memang pada dasarnya untuk menemukan orang-orang pendamping seperti itu ya jarang-jarang bisa juga, karena itu diimbangi lagi dengan kemurnian moral kita. Kalau kemurnian moral kita semakin bagus, semakin baik, semakin misalkan menjelang Waisak ini latihan moralnya semakin diperkuat dengan atasila misalkan, yaitu ketika moralnya kita baik ya tentu para dewa pun yang mereka ada di sekitar kita pun mereka akan menjaga kita, kan seperti itu. Jadi memang pada dasarnya ketika seseorang punya kalyana mitatanya ini yang memangnya dari orang-orang yang tak terlihat, karena mereka memiliki selain moral yang baik, mereka juga memiliki yang namanya sesuai dengan yang di dalam dasar punya kriya watu itu, pisuna waca, ucapannya juga yang baik, yang luhur, dan yang paling utama tata keramanya yang sangat sopan. Ya, tata keramanya sangat sopan, ya, atau dikatakan weya waca. Dia punya bisa menghormat yang lebih tua seperti itu. Jadi memang faktor-faktor itulah yang mempengaruhi setiap orang bisa dekat dengan yang namanya, kalau di dalam dunia kebatinan itu dikatakan kodam. Ya, kalau di dalam dunia kebatinan itu kodam. Tapi kalau kita itu memiliki yang namanya pendamping ya, baik leluhur kita, sanak keluarga kita, dan itu pun nggak perlu kita cari. Nggak perlu kita ketahui misalkan, saya punya nggak ya, nanti yang ada jadi keraguan-raguan. Tetapi menyemangati kita saja. Menyemangati kita supaya kita itu bisa semakin rajin lagi dalam memupuk parami kita, memupuk yang namanya perilaku-perilaku baik kita,
sehingga mereka yang akan melindungi kita. Karena memang yang menjadi pelindung ya diri sendiri kan. Yang menjadi pelindung itu diri sendiri yang bisa melindungi diri sendiri. Kalau luhur kita, sana keluarga kita, atau dewi-dewi yang ada di sekitar kita yang memangnya kita puja, kita hormati dengan berbagai wangian atau dupa atau lainnya, mereka hanya untuk menjaga kita atau untuk bisa, ya kalau misalnya mereka mengingatkan kita ya syukur, ya kalau misalnya mereka misalkan yang mencelakai kita, nah itu kan bukan yang dikatakan sebagai dewa-dewi, tetapi sosok yang berbeda. Jadi lebih kepada di situ sih. Ya Bante, makasih Bante. Memang kalau untuk menemukan objek-objek keindahan itu ya sebenarnya di alam kedewaan lebih banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk menemukan alam-alam kedewaan itu sesuai dengan kemampuan batin dia. Ya, dalam hal ini tentu mereka yang punya bisa kemahiran batin itulah yang bisa berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dengan para dewa, para makhluk-makhluk yang sudah terakhir di alam kedewaan, seperti itu.